Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Nurjani Indah Official. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai materi dari busana rumah pada mata pelajaran pembuatan busana industri kelas 11. Ya, pada adik-adik semua, anak-anak semua, jangan lupa subscribe channel di bawah ini. Nanti kedepannya kita akan lebih banyak lagi mengupload video-video pembelajaran tata busana untuk SMK. Jadi untuk kalian jangan lupa subscribe, like, dan komen. Subscribe-nya ada di bagian bawah. Terima kasih. Ya, adapun presentation outline atau gambaran umum pada mata pelajaran pembuatan busana industri, materi dari busana rumah yang pertama adalah menganalisis pembuatan pola busana rumah secara manual dan digital dengan sistem grading, kemudian membuat pola busana rumah secara manual dan digital dengan sistem grading. Kemudian busana rumah itu apa sih pengertiannya? Nah, busana rumah adalah busana yang dikenakan untuk kegiatan sehari-hari di dalam rumah dan sekitarnya dengan ciri khas santai, kemudian longgar, dan menggunakan bahan yang sejuk atau menyerap keringat. Ini nampak model dari salah satu contoh dari piyama. Model piyama seperti ini menggunakan bahan dasar satin atau bisa juga viskos. Ini memiliki karakteristik menyerap keringat, kemudian kilau dan nyaman dipakai. Kriteria busana rumah yang pertama adalah santai atau modelnya itu terlihat santai, kemudian sederhana ya, tidak glamor atau sederhana ini, kemudian longgar dan menyerap keringat. Ini adalah kriteria dari busana rumah. Adapun kain yang digunakan untuk busana rumah yang pertama katun. Katun ini bisa digunakan dengan karakteristik dingin, nyaman, dan menyerap keringat. Kemudian ada lagi ini kain rayon. Kain rayon ini memiliki sifat rileks dan dingin ketika dipakai. Kemudian ada lagi viskos. Viskos ini memiliki karakteristik kain yang lembut, kemudian ringan ketika dipakai dan dingin. Ini beberapa contoh saja dari kain yang dapat digunakan untuk busana rumah, tapi sebetulnya masih banyak lagi kain-kain yang bisa digunakan. Contohnya adalah kain kaos, kemudian kain satin sutra. Kain satin sutra ini biasanya digunakan untuk model piyama dan lain sebagainya. Klasifikasi busana rumah terdiri dari busana tidur atau pembagian penggolongan busana rumah atau klasifikasi busana rumah. Yang pertama adalah busana tidur, kemudian busana menerima tamu, dan yang ketiga adalah busana bekerja di dalam rumah. Ya, kita lanjutkan. Ya, model dari busana rumah yang pertama pembagiannya adalah busana tidur. Ini adalah contoh-contoh model dari busana tidur. Yang pertama adalah daster contohnya seperti ini, kemudian ada piyama, dan ada baby doll. Nah, kemudian contoh dari busana untuk menerima tamu, yang pertama adalah bebe, kemudian bisa juga menggunakan setelan t-shirt atau celana panjang. Ada lagi setelan rok dan blus. Ya, contohnya seperti ini dari kain batik. Kemudian ada tunik dan celana panjang. Jadi ketika busana untuk menerima tamu ini lebih santai atau lebih sopan busananya ya dibanding dengan busana tidur. Seperti itu. Kemudian ya, penggolongan busana rumah untuk busana bekerja di dalam rumah ya. Ini model-model yang bisa digunakan pada busana untuk bekerja di dalam rumah. Ada overall. Nah, ini overall ini bisa digunakan untuk contohnya ini mengecat rumah gitu ya. Kemudian
membersihkan mobil, ini overall kalau di luar negeri itu menggunakan seperti ini. Jadi busananya mendukung gitu untuk bekerja di dalam rumah. Kemudian ada lagi nih model celemek. Celemek itu digunakan pada luaran busana, jadi supaya tidak kotor. Ini menggunakan celemek di dalam rumah. Ada lagi baju babysitter. Nah, ini baju babysitter ini biasanya digunakan untuk mengasuh bayi atau bekerja di rumah orang. Nah, ini biasanya seragamnya menggunakan seperti ini. Salah satu contohnya model seperti ini. Ya, macam-macam busana tidur tadi sudah disebutkan pengklasifikasiannya atau penggolongannya. Ya, yang pertama adalah BB. Nah, BB itu apa? BB adalah busana yang bagian atas dan bawah menjadi satu, baik disambung di pinggang, di pinggul, ataupun tanpa sambungan. Dan bagian rok ini boleh pendek ataupun panjang, dapat dipakai di rumah atau keluar rumah. Ini model-model BB seperti ini, jadi bawahan dengan atasan disambungkan, kemudian boleh panjang ataupun pendek. Nah, ini contohnya seperti ini. Ya, ada lagi daster. Daster merupakan model baju dengan potongan yang longgar, biasanya panjang selutut dengan lengan pendek atau panjang. Kebanyakan hampir semua daster dibuat dari bahan katun dan linen. Namun ada juga yang dibuat dari bahan sutra yang nyaman dipakai untuk tidur atau pada saat bersantai. Nah, ini contoh dari daster. Jadi daster itu bisa tanpa potongan seperti ini, biasanya berlengan pendek dan panjangnya selutut, kemudian longgar, berbahan dasar kain katun atau linen. Ini contohnya seperti ini, daster. Kemudian ada lagi model piyama. Ya, model piyama ini terdiri dari celana panjang dan blus baik untuk anak-anak, wanita maupun pria dengan model yang berbeda. Ini contoh dari piyama. Piyama itu berasal dari adopsi dari bahasa Jepang atau model dari Jepang. Biasanya pakemnya ini menggunakan kerah seperti kerah jas, kemudian sakunya 2. Ini contohnya seperti ini. Tapi dengan perkembangan model atau modifikasi, piyama itu bisa berubah modelnya seperti itu ya. Ya, ini contoh-contoh dari penggunaan model piyama. Contohnya seperti ini. Jadi berbagai warna bisa digunakan ya, sangat variatif sekali. Aplikasi dari penggunaan model piyama, contohnya seperti ini. Ini contoh lain dari model piyama. Jadi ada bahan yang menggunakan kain katun, kemudian satin, dan lain sebagainya. Ini satinnya satin yang adem digunakan. Kemudian ini contoh dari busana rumah lain. Jadi ini bahannya menggunakan kain kaos bermotif, kemudian ada lagi yang menggunakan kain katun. Model lain adalah jas kamar. Jas kamar ini merupakan mantel panjang tanpa kancing diikat dengan tali pinggang dari bahan yang sama, dipakai di dalam kamar ataupun rumah dalam keadaan santai. Jadi kain yang digunakan biasanya menggunakan kain handuk, itu bisa ya, setelah mandi bisa menggunakan jas kamar ini, ataupun jas kamar yang digunakan untuk menerima tamu. Jadi ketika baju tidur itu dilengkapi dengan jas kamar. Nah, ini biar cepat menggunakan jas seperti ini ya. Ini contoh dari jas kamar. Ya, ada lagi model dari baby doll. Baby doll itu pakaian tidur wanita yang terdiri dari celana pendek dan blus. Contohnya adalah seperti ini. Ini adalah baby doll. Ya. Ya, demikian gambaran umum dari materi busana rumah. Kita lanjutkan lagi ke part 2. Part 2 itu isinya langkah-langkah pembuatan busana rumah secara industri di video selanjutnya. Terima kasih.